Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kalian yang masih terjaga. Kembali lagi di channel Cerita Masa Lalu, tempat di mana kisah-kisah kelam, pengalaman mistis, dan cerita yang tak pernah terlupakan akan kembali hidup dalam ingatan. Pastikan lampu kamar sudah redup, gunakan headset atau earphone, dan dengarkan cerita ini sampai selesai. Karena malam ini aku akan membawakan sebuah kisah berjudul Gerbang Gaib. Cerita ini bermula dari sebuah desa kecil di pinggir hutan. Desa yang jarang sekali didatangi orang luar, bukan karena jalannya sulit, tapi karena penduduk sekitar percaya. Ada satu tempat yang seharusnya tidak pernah dilewati setelah maghrib. Tempat itu disebut Gerbang Batu. Bentuknya sederhana. Dua batu besar berdiri tegak, dengan satu batu melintang di atasnya, seperti pintu masuk ke area hutan tua. Tak ada ukiran, tak ada tanda peringatan. Namun suasana di sekitarnya selalu terasa berat, dingin dan sunyi. Tidak wajar. Orang-orang desa percaya, gerbang itu bukan sekadar jalan menuju hutan, melainkan batas antara dunia manusia dan dunia lain. Siapapun yang melewatinya di waktu terlarang, bisa saja tidak kembali sebagai manusia seutuhnya. Aku pertama kali mendengar cerita itu saat pulang kampung ke rumah nenek. Namaku Raka. Dan waktu itu, aku menganggap semua kisah tersebut hanya dongeng untuk menakuti anak-anak. Sampai suatu malam, aku dan dua temanku, Dion dan Bagas, memutuskan untuk membuktikannya sendiri. Jam menunjukkan jam 23:40 malam. Tanpa sepengetahuan orang tua, kami berjalan menuju Gerbang Batu dengan senter seadanya dan ponsel di tangan. Semakin dekat ke gerbang, suara serangga menghilang satu persatu. Angin berhenti berhembus, bahkan langkah kaki kami sendiri terdengar seperti bergema terlalu jelas. Saat berdiri tepat di depan gerbang, aku merasakan dada sesak, seolah ada yang menekan dari dalam. "Raka, bau apa ini?" bisik Bagas. Bukan bau tanah, bukan bau daun, tapi bau anyir. Seperti darah bercampur bunga layu. Dion, yang paling berani di antara kami, melangkah lebih dulu melewati gerbang, dan saat kakinya menginjak tanah di seberang, aku melihat sesuatu yang membuat lututku lemas. Bayangan Dion tidak mengikuti gerak tubuhnya. Tubuhnya melangkah maju, namun bayangannya tetap diam di bawah gerbang, menoleh ke arah kami, dan tersenyum. "Dion!" teriakku. Sekejap kemudian, bayangan itu menghilang, dan Dion jatuh terduduk sambil terengah-engah. "Kalian lihat itu kan?" katanya dengan suara gemetar. Belum sempat kami menjawab, suara langkah kaki terdengar dari dalam hutan. Bukan satu, bukan dua, tapi puluhan. Dari balik pepohonan, muncul sosok-sosok manusia dengan mata kosong, kulit pucat keabu-abuan, dan senyum yang terlalu lebar. Mereka berjalan perlahan menuju gerbang, namun berhenti tepat di batas batu itu. Seorang di antaranya melangkah maju, wajahnya seperti nenek tua. Namun, suaranya adalah suara banyak orang berbicara bersamaan. Sudah lama, tak ada yang membuka gerbang. Aku sadar saat itu, kami bukan datang untuk membuktikan apapun. Kami dipanggil. Nenek tua itu menatapku lurus, lalu menunjuk ke arahku. "Satu, harus tinggal." Bagas menangis. Dion gemetar, tak bisa berdiri. Aku ingin lari, tapi kakiku seperti tertancap ke tanah. Saat sosok itu melangkah semakin dekat, tiba-tiba terdengar suara azan dari kejauhan desa. 1 detik, 2 detik, gerbang batu bergetar keras, angin berhembus kencang, dan semua sosok itu menjerit bersamaan. Suara yang membuat telinga terasa berdarah. "Pergi! Sebelum subuh!" Tanpa berpikir panjang, aku menarik Dion dan Bagas, berlari menjauh dari gerbang tanpa berani menoleh ke belakang. Kami selamat malam itu. Namun sejak kejadian tersebut, Dion berubah. Ia sering berbicara sendiri, menatap kosong ke arah pintu, dan kadang tersenyum tanpa alasan. Suatu malam, ia menghilang dari rumahnya. Penduduk desa menemukannya keesokan pagi, berdiri tepat di bawah gerbang batu, menjadi satu dari mereka yang menjaga batas dunia. Dan sejak saat itu,
Setiap melewati gerbang tersebut, aku selalu melihat satu bayangan tambahan. Bayangan yang tersenyum dan berbisik pelan, "Giliranmu belum lewat." Itulah kisah gerbang gaib. Sebuah cerita dari cerita masa lalu yang mungkin terdengar seperti dongeng. Namun ingatlah, di dunia ini tidak semua gerbang diciptakan untuk dilewati. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian, karena siapa tahu malam ini ada gerbang yang sedang terbuka di dekat tempat kalian berada. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam.